Halo semuanya, perkenalkan saya Katarina Hendrika Menge, biasa disapa Ira. Saya mahasiswi Politeknik Negeri Kupang, jurusan Pariwisata, Prodi Usaha Perjalanan Wisata. Di sini saya membuat video presentasi guna untuk mendapatkan nilai tugas dari salah satu mata kuliah saya. Materi yang saya bawakan kali ini adalah tentang daya tarik Desa Wisata Waturaka sebagai contoh pariwisata alternatif yang ada di NTT. Mungkin bagi teman-teman Desa Wisata Waturaka ini belum terlalu asing buat kalian. Nah, ingin tahu lebih jelas tentang Desa Wisata Waturaka? Kita lanjut ke slide berikutnya. Latar belakang Desa Wisata Waturaka. Desa Waturaka adalah salah satu desa wisata yang berdekatan langsung dengan Taman Nasional Kelimutu. Mungkin teman-teman pasti tidak asing dengan salah satu objek wisata yang sangat mendunia ini. Nah, Desa Wisata Waturaka ini memiliki potensi wisata untuk dikembangkan dan merupakan desa penyangga dari Taman Nasional Kelimutu. Desa Waturaka memiliki potensi daya tarik wisata unggulan, yaitu air terjun Murekeba dan agrowisata. Yang dijual dari konsep agrowisata bukanlah potensi hortikulturnya, tapi justru aktivitas pertanian itulah yang ditawarkan kepada para wisatawan. Para wisatawan yang pada umumnya adalah wisatawan mancanegara. Di sini wisatawan diajarkan bagaimana proses penyiapan lahan, sistem pengairan, proses penyiapan bibit, menanam, membersihkan hama, sampai pada proses memanen hasil pertanian. Semua kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas pertanian yang memiliki keunikan dan masih dilakukan secara tradisional sesuai kearifan masyarakat setempat. Wisatawan melakukan semua aktivitas-aktivitas tersebut secara bersama-sama dan berinteraksi langsung dengan penduduk lokal setempat. Konsep pengembangan pariwisata yang dikembangkan di Desa Waturaka adalah community based tourism atau pariwisata berbasis masyarakat, yakni konsep pembangunan pariwisata yang mengutamakan dan mengedepankan partisipasi dan peran aktif masyarakat. Melalui konsep ini, maka segala aktivitas kepariwisataan mulai dari perencanaan, pengidentifikasian potensi, pelaksanaan, sampai pada mengevaluasi semuanya dilakukan oleh masyarakat itu sendiri melalui sebuah lembaga yang bernama Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ada foto seorang bapak. Bapak ini bernama Bapak Ignatius Letaoja. Beliau adalah pelopor dan penggerak utama keberhasilan pelaksanaan program Community Based Tourism atau pariwisata berbasis masyarakat. Beliau ini melakukan kerja-kerja yang sangat luar biasa sehingga menjadikan Desa Waturaka mendapatkan penghargaan sebagai desa wisata alam terbaik nasional 2017 dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Alasan saya memilih Desa Wisata Waturaka sebagai contoh pariwisata alternatif di NTT yaitu agar pemerintah bisa mengoptimalkan pengelolaan daya tarik wisata dan fasilitas pariwisata, memaksimalkan keterlibatan pihak terkait dalam penyelenggaraan pariwisata, serta memberikan pelatihan dan pemahaman terhadap masyarakat mengenai pentingnya sektor pariwisata. Bentuk atraksi wisata yang ada di Desa Waturaka. Yang pertama, wisata alam. Daya tarik wisata yang paling banyak dikunjungi wisatawan yaitu wisata air terjun, Murekeba, dan agrowisata. Kedua daya tarik tersebut diminati banyak wisatawan. Yang berikutnya, wisata budaya. Warisan budaya di Desa Waturaka menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan karena memiliki keunikan dan nilai-nilai budaya lokal. Warisan budaya tersebut misalnya musik tradisional Sato, tarian tradisional Wandapala, situs budaya Kanga dan Tugu Musu atau upacara ritual adat, sanggar budaya Mutuloo, dan sanggar budaya Nuwanai. Yang ketiga, wisata buatan manusia.
Agrowisata merupakan salah satu daya tarik wisata yang menciptakan edukasi dan rekreasi bagi para pengunjung, sehingga daya tarik wisata ini banyak diminati oleh wisatawan dan peneliti. Namun, upaya ini belum didukung dengan sarana prasarana dan infrastruktur seperti jalan setapak, pondok istirahat, dan toilet umum. Produk utama agrowisata yang menjadi pusat perhatian wisatawan dan para peneliti adalah jenis tanaman stroberi, karena tanaman ini baru dikembangkan di Desa Waturaka. Untuk meningkatkan pengembangan agrowisata, dibutuhkan koordinasi antara pemangku kepentingan dan penguatan lembaga pengelola agar potensi wisata dapat dikembangkan secara optimal. Dampak perkembangan pariwisata alternatif di Desa Wisata Waturaka. Dampak positif ekonomi pengembangan desa wisata yang pertama adalah terbukanya lapangan pekerjaan baru di desa. Jika sebelumnya warga hanya mengandalkan pendapatan dan aktivitas pertanian, peternakan, dan aktivitas pekerjaan lain yang ada di desa, maka dengan adanya transformasi desa menjadi desa wisata, akan ada lapangan pekerjaan baru yang tersedia melalui aktivitas wisata. Untuk memaksimalkan dampak positif dari pengembangan desa wisata, maka perlu adanya peningkatan kapasitas SDM yang terserap. Hal tersebut bisa dilakukan oleh dinas terkait maupun dengan cara swadaya warga desa. Berikutnya, dampak positif meningkatnya penjualan produk lokal sehingga secara tidak langsung juga meningkatkan perekonomian warga desa. Seperti yang telah ditekankan dalam prinsip pengembangan desa, yakni keutamaan penggunaan produk lokal dalam pengembangan desa wisata sangatlah penting demi kemajuan desa. Selain itu, dampak positif ini juga diharapkan dapat memberikan kemudahan akses untuk masyarakat agar mampu memperluas segmentasi pasar produk lokal. Tentu hal ini juga perlu disokong dengan brand yang kuat beserta SDM dan manajemen bisnisnya. Kemudian untuk berikutnya adalah pengembangan desa wisata yang dapat dirasakan secara langsung atau bahkan menjadi prioritas adalah meningkatnya pembangunan infrastruktur desa. Hal ini menjadi sangat penting baik untuk sebuah desa wisata agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada wisatawan ataupun bagi warga desa sendiri agar dapat merasakan manfaat yang diberikan dari hadirnya desa wisata. Pembangunan infrastruktur sebagai dampak positif ekonomi pengembangan desa wisata bisa dipilih untuk fasilitas umum yang tidak terjangkau oleh pemerintah seperti akses menuju objek wisata, jalan di sekitar objek wisata, hingga pusat oleh-oleh yang nantinya juga bisa dimanfaatkan sebagai rest area atau tempat transaksi jual beli di antara wisatawan dengan warga desa. Baik, sekian hasil presentasi. Mohon maaf jika ada salah kata dan semoga video presentasi saya bisa bermanfaat juga bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.